Sidoarjo dikenal sebagai kota udang dan lumpur Lampindung. Namun, jauh sebelum ini, di abad ke-14, wilayah ini adalah bagian dari denyut nadi kerajaan Majapahit. Disinilah, di tengah perkampungan padat, berdiri Candi Darmo. Nama Darmo berasal dari kata dharma, kebijaksanaan, kebenaran, sebuah nama yang menggambarkan fungsinya sebagai gerbang spiritual. Secara arsitektur, Candi Darmo adalah Gapura Padu Raksa atau Garuda Padu Raksa. Gapura beratap yang menandai pintu masuk ke area paling suci. Tingginya 13 meter, terbuat dari bata merah tanpa perekat, hanya mengandalkan sistem interlock. Dinding ini dulu ada relief manusia bersayap, mirip dengan Kinara-Kinari dalam mitologi Hindu-Buddha. Dipercayai sebagai pengantar jiwa menuju kedewataan. Candi Darmo pertama kali dilaporkan dalam Dinas Purbakala Hindia Belanda tahun 1914. Saat itu kondisinya sudah sangat rubuh dan tertimbun oleh tanah. Butuh waktu lebih dari 1 abad untuk memugarkan Candi Darmo. Baru pada tahun 2015 sampai 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur melakukan pemugaran besar-besaran terhadap Candi Darmo. Kini, dari struktur aslinya, yang tersisa hanya sekitar 60-70%. Sisanya adalah bata baru yang dicocokkan dengan teknologi modern. Proses identifikasi bata asli dilakukan dengan melihat cetakan dan tanda cap kerajaan pada beberapa bata tertentu. Uniknya, Candi Darmo tidak dipungut biaya masuk sama sekali. Tidak ada biaya loket untuk masuk ke dalam Candi Darmo. Candi ini hidup bersama masyarakat santren. Di sisi timur ada musola yang masih aktif digunakan untuk sholat. Di selatan, rumah-rumah warga hanya berjarak beberapa meter dari Candi Darmo. Terkadang anak kecil suka bermain di sekitar Candi Darmo. Inilah pelestarian yang sesungguhnya, bukan menjadikan candi sebagai museum mati, tetapi sebagai ruang hidup yang dihormati. Di balik kokohnya batu merah ini, ada sosok setiap hari yang menjaga dan merawatnya. Beliau adalah Ahmad Ghazali, juru pelihara Candi Darmo yang mewariskan tanggung jawab melestarikan situs ini bersama keluarganya. Seperti yang sudah kita ketahui, candi ini menyimpan banyak kenangan. Kini saatnya kita bertanya langsung kepada penjaganya. Ada yang sudah puluhan tahun mengenal setiap sudut Candi Darmo. Assalamualaikum, izin bertanya Mas, nama lengkap, umur, serta alamat Masnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali selaku juru pelihara di Candi Darmo. Ini saya berumur 22 tahun. Untuk alamat saya yakni berada di Sidoarjo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Wonoayu, Desa Candi Darmo. Terus, kapan pertama kali Candi Darmo dibangun? Jadi untuk pembangunan Candi Darmo, untuk dibangunnya itu pada tahun 1353 atau abad ke-14. Itu awal. Apa fungsi Candi Darmo dahulu dan sekarang? Jadi untuk fungsi Candi Darmo yakni memiliki fungsi pada awal didirikan Candi Darmo itu memiliki fungsi sebagai gapura pintu gerbang menuju ke bangunan suci. Terus seiring berjalannya waktu, Candi Darmo beralih fungsi sebagai
tempat peribadatan atau tempat beribadah orang itu. Tuh. Terus bagaimana proses pemugaran Candi Dermo? Nah, jadi untuk pemugaran Candi Dermo ini dilakukan selama 2 kali pemugaran. Yang pertama itu ditukar sama Belanda, yang kedua ditukar sama Balai Pelestarian Kebudayaan. Untuk pemugaran yang pertama itu mengalami perubahan pada sisi pintu masuk. Pada era Belanda itu mengalami perubahan pintu masuk, yakni yang kecil, yang batu bata kecil ini bekas peninggalan Belanda. Terus yang kedua itu direnovasi sama Balai Pelestarian Kebudayaan itu mengembalikan seperti bentuk semula. Jadi jadi untuk renovasi yang kedua itu mengembalikan bentuk aslinya candi tanpa merubah sedikit pun. Setelah pemugaran pertama di era kolonial 1914, Candi Dermo kembali terancam. 6 abad diterapkan cuaca tropis membuat bata merahnya rapuh dan struktur sayap gapura terkubur. Pada 2015, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur melalui pemugaran kedua. Proses ini berlangsung selama 6 tahun hingga 2020. Metode penyulaman digunakan untuk menggantikan bata rusak dengan bata baru yang disesuaikan dengan bentuk aslinya. Hasilnya, Candi Dermo kini berdiri megah setinggi 15 meter, lebih tinggi dari perkiraan awal 13,5 meter. Pemugaran selesai 100% pada Desember 2020. Itu apa saja tantangan menjaga pelestarian Candi Dermo ini? Jadi untuk tantangannya ini tidak membuang sampah sembarangan, tidak memindahkan batu bata atau benda-benda yang di sekitar candi. Siapa saja yang sering berkunjung ke Candi Dermo ini, Mas? Nah, jadi untuk yang paling sering berkunjung di Candi Dermo itu kebanyakan dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Terus harinya, apa saja ramainya di Candi Dermo ini? Untuk hari-hari yang paling ramai sering dikunjungi yakni saat waktu pembelajaran. Jadi pengunjung itu kebanyakan itu dari kalangan pelajar itu di sini itu melakukan tugas observasi atau melakukan wawancara seperti kalian tersebut. Tak hanya wisatawan, Candi Dermo juga menjadi tujuan para mahasiswa, baik untuk riset budaya, program kuliah kerja, maupun sekedar belajar sejarah di luar kelas. Banyak dari mereka yang datang untuk menggali informasi tentang struktur gapura Wadu Reksa ini, mewawancarai juru pelihara seperti Ahmad Ghazali, atau sekedar mendokumentasikan peninggalan Majapahit yang masih tersisa di Sidoarjo. Terus untuk sesajen, apa fungsi sesajen yang ada di Candi Dermo ini, Mas? Kalau fungsinya itu tergantung siapa yang menaruh dan pas hari apa yang untuk ditaruh. Tapi kebanyakan sesajen di sini tuh biasanya digunakan untuk ritual-ritual tertentu, biasanya untuk sembahyang atau apa gitu. Hingga kini, Candi Dermo bukan sekedar situs mati. Masyarakat masih datang untuk melakukan ritual, salah satunya dengan memanjatkan doa dan meletakkan sesajen. Sesajen di sini merupakan bentuk penghormatan dan permohonan. Apa keunikan di Candi Dermo ini? Nah, jadi untuk keunikan Candi Dermo ini memiliki keunikan yakni memiliki sayap kanan dan kiri. Itu melambangkan untuk dinding pembatas. Terus bagaimana cara mengedukasi pengunjung yang masih di bawah umur atau masih anak kecil gitu, Mas? Nah, jadi untuk mengedukasinya biasanya itu di sini tuh banyak anak TK itu melakukan di sini tuh satu sekolahan atau satu kelas itu anak TK semua di sini tuh mengedukasinya cukup mudah. Ini mengenalkan sejarah bahwasanya di sini tuh ada peninggalan Belanda peninggalan kerajaan Majapahit. Terus di mana lokasi keberadaan patung bersayap yang ada di Candi Dermo dan patung tersebut melambangkan apa? Nah, jadi untuk patung yang bersayap itu keberadaannya sekarang sudah dibawa di Museum Trowulan. Nah, untuk melambangkan apa? Itu melambangkan gabungan antara manusia dengan hewan. Jadi untuk suka dukanya yang di sini tuh kalau menurut saya sih nggak ada dukanya. Di sini tuh melakukannya dengan suka-suka.
apa harapan Candi Dermo ke depannya, Mas? Untuk harapan saya ke depannya, khususnya buat pengunjung-pengunjung itu, kalau kesini tuh utamakan sopan santun dan tidak membuang sampah sembarangan. Letak patung bersayap dulu ada di sebelah mana Candi Dermo, Mas? Nah, jadi untuk patung atau arca-arcanya tersebut itu terletak di depan candi. Ini di sisi kanan dan kiri. Itu dulunya kata patung. Sebenarnya untuk letak aslinya itu belum diketahui. Karena apa? Karena itu kalau patung-patung itu sebuah temuan di sini. Jadi meletakkannya ditaruh di sebelah kanan dan kiri di depan candi. Jadi untuk batu bata yang ada di pojok itu ada 3 bagian. Yakni yang pertama sendiri yang sebelah kanan sendiri itu adalah batu bata lepasan candi. Terus yang di sebelah tengah yang batu andesit yang kotak seperti itu lepasan lantai candi pakai lantai nomor juga. Terus yang di pojok sendiri yang paling besar itu namanya Linggayoni. Linggayoni itu apa? Linggayoni itu adalah melambangkan kesuburan. Tapi itu Linggayoninya masih berupa bakar. Dari percakapan juru pelihara, kita semakin memahami bahwa Candi Dermo adalah situs yang hidup. Pemugaran total yang memakan waktu hingga 6 tahun, temuan sayap gapura, hingga proses penyulaman batu bata, semua menjadi bukti upaya pelestarian yang tak pernah kenal lelah. Di tengah hiruk pikuk Sidoarjo modern, Candi Dermo mengajarkan kita tentang kesabaran. Butuh waktu berabad-abad untuk tersingkir dan puluhan tahun untuk pugar. Namun ia tetap berdiri bukan sebagai puing, melainkan sebagai gerbang-gerbang yang mengundang kita untuk melangkah sejenak keluar dari kesibukan merenungi apa arti kebenaran dan warna barisan Candi Dermo. Bukan hanya titik masa lalu. Lebih dari itu, Candi Dermo adalah ruang hidup, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu, di mana ritual dan edukasi berjalan berdampingan, di mana masyarakat dan pengurus menjaga warisan ini secara bersama. Pelestarian sejati ada di hati kita yang memilih untuk mengenal, menghargai, dan merawatnya.